Buzzer-buzzer itu bukan memusuhi Anies, bukan menyerang Anies, menyerang akal sehat orang. Noise itu biar tanggung jawab mereka tuh sama anak cucunya nanti. Masa kita jadi sekelas sama buzzer? Masa kita mau ikut cuma itu? Jangan dong. Jangan. Tunjukkan bahwa kita ini bekerja dengan akal sehat. Kita bekerja dengan norma yang benar. Kita pakai fakta. Gitu aja. Jangan terlalu khawatir atas apa yang ditulis sama orang di sosmed hari ini. Khawatirlah atas apa yang ditulis para sejarawan di masa depan. Ketemu lagi kita di channel yang perlu dibagikan informasi gratis, tidak bayar. Subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sobat-sobat Kicau Jelata. Hari ini Bang Kica sedang menuju Depok, dan ini tepatnya di Tanjung Barat. Sambil berjalan, Bang Kica ingin mengajak teman-teman untuk berdiskusi, berceloteh, berkicau. Dan topik yang kali ini Bang Kica pilih adalah soal buzzer, soal influencer, katakanlah bahasa kerennya. Kita tahu ada satu profesi, sebenarnya ini sih profesi lama, tetapi dengan perkembangan teknologi informasi, profesi ini pun ikut menyesuaikan dirinya dengan teknologi. Dulu waktu Bang Kica kecil, di zaman katakanlah tahun 70-an, belum ada internet, belum ada sosial media, teknologi informasi masih sangat konvensional, masih surat, telegram, dan telepon kabel. Di hari-hari pasar di tempat Bang Kica ada orang biasanya jualan bermacam-macam. Nah, profesi yang paling menarik perhatian orang adalah para penjual obat. Mereka tampil dengan narasi-narasi yang mengundang tawa, mengundang decak kagum, bercerita tentang kesaktian mereka. Dan di ujung dari prosesi jualan mereka, ketika kerumunan orang sudah ramai mengelilingi, maka bermunculanlah satu atau dua, tiga orang yang tampil ke depan dan membeli produk atau obat yang mereka jual. Dan kalau kita teliti, orang-orang ini adalah orang-orang yang sama, yang juga akan membeli obat pada pedagang obat lainnya yang ada di tempat lain di kota tersebut. Mereka melakukan itu tentu bagian dari cara mereka untuk membuat yakin para penonton yang berkeliling, berkerumun di sekitar tukang obat, sehingga terundang untuk membeli. Tidak jarang mereka tidak hanya membeli, tetapi tanpa diminta mereka memberikan testimoni-testimoni akan kedahsyatan, akan kehebatan dari obat yang mereka beli. Itu menurut Bang Kica adalah profesi buzzer, influencer yang konvensional. Saat ini di era teknologi informasi yang demikian berkembang maju, profesi buzzer juga berkembang. Mereka tak hanya secara fisik datang mempengaruhi orang-orang, tetapi mereka membangun narasi-narasi. Tentu saja narasi-narasi yang boleh jadi di satu sisi mengkampanyekan, memberi testimoni tentang hebatnya satu barang atau seseorang atau sekelompok orang. Tetapi boleh jadi juga mereka menyerang kompetitor dari kelompok orang yang membayar mereka atau orang yang membayar mereka. Dan serangan-serangan itu mereka lakukan secara terstruktur, masif, dan sistemik. Pernahkah teman-teman melihat orang-orang ini? Ya, tentu pernah. Mereka sering muncul di lini media massa kita. Mereka adalah orang-orang hebat yang jago membangun narasi, bertutur, bercerita, mengemas satu informasi dengan apik, dengan bagus. Tetapi menurut Bang Kica, informasi yang mereka bangun, narasi yang mereka lemparkan, perlu kita cerna. Mereka ini orang-orang yang sebagian besar itu bernaung di Cokro TV. Dan kita tahu sejak Pilkada 2017,
zamannya Ahok mencalonkan diri jadi gubernur DKI, mereka hampir setiap hari membangun narasi tentang hebatnya Ahok, tentang jagonya Ahok, tentang perlunya rakyat Jakarta memilih Ahok. Tetapi apa lacur, Ahok keok dari Anies Baswedan. Dan mulai saat itu kalau kita jejak semua narasi-narasi yang mereka bangun, itu banyak yang bertutur tentang buruknya, tentang jeleknya, tentang tidak mampunya Anies Baswedan memimpin Jakarta. Gubernur ayat, gubernur mayat, gubernur Aika Aibon, gubernur yang hanya bisa menata kata, tak mampu menata kota, gubernur intoleran, gubernur ATI, dan berbagai macam narasi-narasi buruk busuk lainnya yang sudah barang tentu tidak didukung oleh fakta. Mereka sering membuat narasi dengan membuat kesimpulan terlebih dahulu, kesimpulan buruk tentunya, insinuasi, fitnah, rekayasa-rekayasa, kemudian mencari argumentasi yang mendukung kesimpulan mereka tersebut, yang biasa disebut dengan cherry picking. Itulah yang mereka lakukan. Bang Ica bukan asal ngomong saja. Orang-orang ini yang bernaung di Cokro TV selama sebulan terakhir saja, ini nih faktanya. Berdasarkan pengamatan Bang Kica, dalam pertengahan Agustus sampai pertengahan September, setidak-tidaknya ada 15 narasi busuk yang dikembangkan oleh orang-orang yang berada di Cokro TV untuk menyerang Anies Baswedan. Bukankah itu TSM namanya? Niat amat kalian. Ya, serius banget. Demikian hebat, demikian dahsyat. Mereka merangkai kata, membangun narasi-narasi buruk tentang Anies Baswedan. Tentu ini bukan urusan personal. Dan tidak mungkin juga secara masif, hari demi hari, seringkali mereka membangun narasi buruk terhadap Anies Baswedan, alasannya personal. Tidak mungkin. Berhabis-habis hari, waktu, tenaga, pikiran, hanya untuk sekedar menyerang Anies Baswedan. Tidak mungkin. Pasti ada udang di balik batu. Ada sesuatu lah, ada gula, ada semut. Dan terhadap hal ini yang menarik itu adalah reaksi dari Anies Baswedan. Buzzer itu bukan memusuhi Anies, bukan menyerang Anies, menyerang akal sehat orang. Dan kalau kita benar, dan kalau kita ngikutin itu semua, makanya itu ngikutin itu semua bisa-bisa nggak ngerjain apa-apa. Jadi udah aja sekarang kita kerjakan apa yang harus kita kerjakan. Noise itu biar tanggung jawab mereka tuh sama anak cucunya nanti. Masa kita jadi sekelas sama buzzer? Masa kita mau ikut cuma itu? Jangan dong. Jangan. Tunjukkan bahwa kita ini bekerja dengan akal sehat. Kita bekerja dengan norma yang benar. Kita pakai fakta. Gitu aja. Jangan terlalu khawatir atas apa yang ditulis sama orang di sosmed hari ini. Khawatirlah atas apa yang ditulis para sejarawan di masa depan. Bang Kica sependapat dengan Anies Baswedan. Soal kekhawatiran para buzzer ini terhadap Anies Baswedan, apalagi kekhawatiran jika nanti Anies Baswedan yang secara fakta memang sukses membangun Jakarta jauh lebih hebat dari para pendahulunya, dan ini bukan hanya sekadar kata-kata tetapi didukung oleh fakta dan realita. Hanya orang buta, hanya orang budak yang menyatakan bahwa Jakarta tidak berkembang, Jakarta tidak berubah, Jakarta tidak semakin baik. Ini contoh kecil saja. Kapan sih Jakarta itu laporan keuangannya pernah WTP? Sepanjang yang Bang Kica tahu, hanya di zaman Anies 5 tahun berturut-turut, wajar tanpa pengecualian. Coba deh bandingkan, di masa siapa sih begitu banyak award, penghargaan terhadap prestasi dari gubernur dan jajaran Pemda DKI dalam bidang apapun. Sepanjang yang baik kita tahu ya, pada saat zamannya Gubernur Anies Baswedan inilah benar-benar Jakarta itu dihujani oleh banyak award. Jadi wajar kalau saat ini banyak orang, banyak masyarakat di luar Jakarta yang berharap bahwa Pak Anies tidak lagi atau tidak hanya cukup dinikmati oleh warga Jakarta, tetapi pengennya Indonesia ini dipimpin oleh
Pak Anies Baswedan. Dan ini sangat mengkhawatirkan para haters, para orang-orang yang selama ini selalu jualan intoleran, jualan radikal, dan termasuk label radikal ditempelkan kepada Anies dengan menafikan fakta bahwa hampir semua pemuka agama sangat puas dengan kepemimpinan Anies selama menjadi Gubernur Jakarta. Sobat Kicau Jelata yang berbahagia, demikian kicau pendek sambil berjalan menuju Depok. Mudah-mudahan kicau ini bisa membukakan perspektif baru bagi kita bahwa ada profesi yang bernama buzzer. Mereka hidup dari membangun narasi, mereka hidup dari mempengaruhi orang, mereka memberi makan anak istrinya dengan membangun narasi-narasi. Profesi ini sebenarnya profesi mulia, sama dengan sebuah pisau. Pisau adalah benda netral, profesi ini juga adalah benda netral. Tapi jika profesi ini digunakan oleh orang yang buruk, busuk, jahat, maka dia akan menjadi profesi yang jahat, yang penuh fitnah, penuh adu domba. Dan tentu saja ini tidak baik bagi kita selaku bangsa. Bisa menimbulkan perpecahan, bisa menimbulkan rasialisme, bisa menimbulkan pertumpahan darah. Mudah-mudahan para buzzer ini mengingat diri, berintrospeksi, dan kembali membawa profesi buzzer menjadi profesi mulia yang menginformasikan hal-hal yang baik, hal-hal yang bermanfaat bagi masyarakat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia.